Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Di sini ada yang unik ya, di sini ada yak diputar di sini. Ini variasi yak. Saya minta tolong, rata-rata teman-teman ini masih banyak yang titiknya nggak tepat. Misalnya bikin ukuran titik itu harus betul-betul akurat ya. Misalnya titik belah ketupat, titik bener itu aja gitu. Kalau orang Tegal kan aja diumpel-umpel ke gitu. Jadi kalau bikin titik, misalnya ini saya praktekkan tadi ya, kalau bingung bikin huruf dulu baru dititiki, Anda bikin titik dulu kalau bingung. Misalnya ini titik 5. Titik 5 kan kemarin gimana caranya? Ya, atas bawah ketemu garis. Itu rumus titik yang paten begitu. Ya, misalnya ini saya bikin D di sini. Ini kan ketemu garis di sudut. Ya kan? Ini kan? Sudut ini ketemu ini ya kan? Lagi 3, 4. Kalau perlu nanti teman-teman yang belum bisa bikin titik, latihan deh bikin titik doang nggak apa-apa ya. Memang belajarnya dari titik
kita belajar kaligrafi itu memang mulai dari titik dulu, bikin titik yang benar. Kalau sudah bikin titik yang benar, baru kita bikin alif, ba, dan seterusnya sampai ya. Nah, misalnya ini 5 titik. Kaf ini berapa? 5 titik. Berarti Anda bikinnya kaf ya dari sini. Berarti ini kan kalau kita skate ya, ini anggap aja skate. Kalau bingung, skate dulu. Jangan main bat-bat kayak saya. Ya. Di skate dulu ini anggap aja ini skate pensil. Ini anggap aja skate pensil. Kan gini mas skate-nya. Betul tidak? Coba ini diperhatikan. Ini berapa titik tingginya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan di sini. 7 sampai 8 lah. Kan di sini berarti. Saya kalau nulis kan kadang titik nggak tak rapet-rapetin karena memang titik saya juga penyong gitu loh, nggak utuh gitu loh pas nulis itu loh mas. Tapi kalau sampai betul-betul nulis di kertasmu ya pakai titik yang ini, yang tepat gitu, plek. Gitu ya. Karena beda nulis pakai kapur sama kalam itu lebih enteng pakai kalam. Kapur itu keras, ya kan? Ini kalau nggak ngapal ini susah ini. Jadi nggak boleh goyang. Kemudian sketan ini, misalnya pensil ini kita gores dengan kalam yang tadi, bikin titik-titik. Nah, tetap gitu. Kemudian tarik. Kira-kira hurufnya itu kegemukan atau kekurusan nggak kira-kira? Pas kan? Nah itu pasti begitu, master itu begitu. Kalau sudah mengikuti rumus yang titik yang benar, atau mizanul huruf yang benar, atau menulis ketemu master siapa saja nanti pasti ketemu mas. Pasti sama kok mas. Ya enggak? Kalau perlu selisih paling dikit-dikit aja gitu, sedikit. Paling sekian persen lah gitu istilahnya. Makanya tulisan master itu hampir mendekati sama-sama kan. Paling beda di sakal, mungkin sakalnya ada yang panjang-panjang, ada yang pendek. Tapi kalau soal hurufnya hampir sama rata-rata. Ya, saat tadi keliling itu lihat begitu, rata-rata ada beberapa temen yang nitiknya itu umpel-umpelan itu berdesak-desakan. Misalnya gini. Loh, ini 5 titik, bener gak ini kalau ini 5 titik? Setuju gak kalau ini 5 titik? Setuju kan? Terus saya bikin cut. Bahasa Jawanya kuntet ya. Tahu kuntet? Kuntet tahu nggak? Kuntet itu cebol, jadi nggak proporsional atau nggak pas. 5 titik kan? Bener kan? Lo katanya 5 titik tat. Lo iya 5 titik bener, saya bilangnya 5 titik. Tapi tolong posisinya jangan berdesak-desakan dong. Kecuali Anda pengantin baru Mas Heru, boleh itu berdesak-desakan sama istrimu. Suasana malam nuzulul Quran itu, turunnya ayat Al-Quran. Samping itu juga turunnya cinta dan kasih sayang Mas Heru. Keren itu kayak gitu. Apalagi pas malam Jumat ya kan. Jadi ketika ada tasaharu, gak denger Mas Heru. Itu berasa suara itu adalah suara desahan istrinya kan gitu. Akhirnya malah selimutnya ditarikin lagi. Tasaharu wa inna fis sahuri barokah. Terus pokoknya barokah tenan diunggah noneh. Ya, perhatikan ya. Kalau teman-teman masih kesulitan, ini pelajaran penting, ini dasar tapi ini adalah penting, dasar penting bagi keberlangsungan Anda dalam berkarir di bidang kaligrafi. Titik ini menjadi utama. Ya, berkali-kali saya tegaskan, saya ingatkan, titik itu berjejer rapat, usahakan berjejer rapat, jangan jarang-jarang. Soalnya ada beberapa master lain yang memang bikin titiknya itu jarang-jarang. Contoh, saya tunjukkan, misalnya Abbas Al-Baghdadi. Pernah lihat? Abbas Al-Baghdadi pernah lihat? Dari Baghdad. Itu kalau bikin titik itu jarang-jarang, masakannya hurufnya yang melar-melar. Menurut saya itu belum master itu, kalau menurut saya. Karena ukuran kemasteran kita di bidang kaligrafi itu kan untuk sulus jali kan sami, kan gitu. Untuk sulus adi sauki, udah itu paten itu mas. Kamu ikuti mereka, saya pengikuti mereka kok.
Kalau saya ngikuti Sami, Anda juga ngikuti Sami, nanti ketemunya di puncak. Kualitas ilmu kaligrafi kita di bidang suluk jali sama nggak nanti kira-kira? Sama pasti, karena rumusnya yang ditiru sama, dan itu Sami gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan, ini sejarah sedikit, saya nukil sedikit saja. Di dunia ini ada beberapa uslub, ya. Uslub itu semacam metode atau mazhab, kalau bahasa keagamaannya itu begitu, mazhab atau manhaj juga boleh. Nah, yang pertama manhaj atau uslub Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kayak Sami, ya kan, Izzat itu Diwani, Sami di Suluk Jali, kemudian ada lagi apa? Naski Sulus Adi itu di Muhammad Sauki. Ada taklik juga sama. Taklik Turki itu beda sama taklik Iran loh, Mas. Tuh, ya kan? Sayangnya ini pembelajarannya itu terbatas, cuma 1 bulan. Kalau nggak 1 bulan udah tak asah semua itu. Karena saya membedakan dan saya menguasai betul di khot-khot itu. Ada bedanya.